Tujuan mata kuliah Prodi Teknologi Hasil Perikanan adalah agar mahasiswa Prodi Teknologi Hasil Perikanan Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan pengembangan teknologi pengolahan hasil perikanan, baik dari bahan baku komoditas perikanan dan kelautan, serta dari limbah atau hasil samping perikanan. Pengembangan teknologi hasil perikanan dari bahan baku komoditas ikan memiliki prinsip untuk mengoptimalkan pemanfaatan dari daging ikan. Ikan merupakan bahan baku yang sangat digemari karena memiliki kandungan gizi yang baik dan juga beraneka ragamnya komoditas ikan. Hal ini berkaitan dengan sifat-sifat yang dimiliki ikan berdasarkan sifat fisik dan sifat kimia. Sifat fisik ikan. Ikan terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu ikan bersirip yang berasal dari perairan tawar, payau, dan asin. Ikan tidak bersirip seperti udang, kerang, kepiting, rajungan, cumi-cumi, teripang, dan banyak lagi. Tanaman air seperti rumput laut, alga. Ikan bersirip memiliki berbagai bentuk yang beraneka ragam, yaitu ikan bentuk torpedo yang paling banyak dijumpai seperti dari jenis tuna, tenggiri, bandeng, dan kakap. Bentuk tubuh dan kondisi ikan dapat berpengaruh terhadap kecepatan proses pembusukan ikan. Bentuk tubuh ikan yang gepeng atau pipih akan lebih cepat mengalami pembusukan dibandingkan dengan yang bentuknya bulat. Ikan yang bentuk tubuh seperti anak panah, contohnya adalah ikan julung-julung dan ikan layur. Ikan yang berbentuk layang-layang dengan badan pipih dan lebar seperti ikan bawal dan ikan pari. Bentuk ikan yang memanjang seperti ular, contohnya adalah sidat dan belut. Bahan baku komoditas ikan merupakan bahan pangan yang memiliki sifat perishable food. Kerusakan fisik ikan dapat mempengaruhi tingkat kesegaran ikan. Kerusakan ikan dapat terjadi secara yang pertama adalah kerusakan ikan yang terjadi secara enzimatis dan kimiawi. Autolisis adalah proses penguraian yang terjadi dalam tubuh ikan akibat enzim yang dihasilkan oleh ikan itu sendiri. Autolisis terjadi saat enzim bekerja merombak protein sehingga mengalami denaturasi. Ikan yang telah mengalami autolisis ditandai dengan tekstur daging lunak. First belly. Ikan yang tertangkap dalam keadaan kenyang mengandung banyak enzim pencernaan di saluran pencernaannya. Enzim tersebut berasal dari tubuh ikan dan mikroba yang hidup di saluran pencernaan tersebut. Ikan yang berdinding perut tipis dan mudah sobek, sehingga isi perut dan saluran pencernaan akan terurai keluar. Gaping. Daging ikan tersusun dari sejumlah blok otot yang berbeda ukurannya berdasarkan jenis ikan. Blok otot yang tebal dan jelas terlihat pada ikan tuna dan yang memiliki blok otot relatif tipis terlihat pada jenis ikan nila dan lele. Ikan yang memasuki tahap autolisis, maka ikatan antar blok otot melemah. Pada ikan yang memiliki blok otot tebal, lemahnya ikatan antar blok otot akan menghasilkan peristiwa yang dikenal sebagai gapping, yaitu lepasnya blok otot. Melanosis. Melanosis adalah bercak oranye yang berbentuk pada tubuh udang dan merupakan hasil dari perubahan kimiawi enzimatis. Black spot adalah bintik hitam yang terdapat di permukaan tubuh udang. Pembentukan black spot ini sangat dipengaruhi oleh radiasi sinar matahari. Oksidasi. Ikan termasuk bahan pangan yang banyak mengandung lemak, terutama lemak tidak jenuh. Lemak tidak jenuh adalah lemak yang mengandung ikatan rangkap dalam rantai utamanya, sehingga bersifat tidak stabil, mudah terurai dan cenderung mudah bereaksi dengan oksigen. Daging yang teroksidasi akan cepat berubah warna menjadi merah tua kecoklatan. Kerusakan yang kedua, kerusakan ikan secara mikrobiologi. Mikroba pembusuk. Ikan yang tidak mendapatkan perlakuan penanganan yang memadai dapat mengalami kerusakan biologis yang diakibatkan oleh aktivitas mikroba merugikan. Mikroba merugikan terdiri dari mikroba pembusuk dan mikroba patogen. Ciri khas dari peningkatan mikroba pembusuk adalah tercium bau busuk, tekstur menjadi lunak dan berair,
dan pH meningkat. Kerusakan biologis yang ditimbulkan oleh aktivitas mikroba patogen adalah meningkatnya konsentrasi metabolisme sekunder yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit baik berupa keracunan maupun gangguan kesehatan lainnya. Proses kemunduran mutu ikan terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, tahap pre-rigor. Kondisi pre-rigor terjadi segera setelah ikan mati, di mana otot ikan menjadi lemas dan terurai. Tahap pre-rigor ditandai dengan peristiwa lepasnya lendir dari kelenjar-kelenjar bawah ikan. Jumlah lendir yang terlepas relatif banyak dan akan membentuk lapisan bening tebal di sekeliling tubuh ikan. Ikan yang berada pada tahap pre-rigor masih dapat dianggap sebagai ikan segar karena mempunyai sifat seperti ikan yang masih hidup. Pada tahap ini, daging ikan mempunyai karakteristik kering, tidak ada cairan, dan pH mendekati netral. Yang kedua adalah tahap rigor mortis, ditandai dengan mengejangnya tubuh ikan setelah melalui masa pre-rigor. Lamanya tingkat rigor dipengaruhi oleh kandungan glikogen dalam tubuh ikan dan suhu lingkungan. Masa rigor dapat berlangsung beberapa jam hingga beberapa hari. Proses pengejangan pada ikan biasanya dimulai dari ekor dan menyebar ke area kepala. Ekor merupakan bagian paling aktif bergerak sehingga pada saat mati sel-sel bagian ini diduga paling rendah kandungan ATP-nya, sehingga pada tahap pre-rigor lebih singkat dibandingkan bagian tubuh lainnya. Pada tahap rigor mortis berpengaruh terhadap penanganan dan pengolahan ikan. Otot yang cenderung berkonsentrasi akan menghasilkan kekejangan jaringan. Bila pemotongan dilakukan sebelum atau selama tahap rigor, otot akan tetap berkontraksi sehingga menghasilkan tekstur bergelombang seperti karet. Yang ketiga adalah tahap post-rigor. Kondisi post-rigor ditandai dengan melunaknya tekstur daging ikan setelah masa kejang. Tekstur daging yang melunak merupakan awal dari proses pembusukan, yang meliputi otolisis dan selanjutnya pembusukan oleh organisme. Pada tahap post-rigor, mulai terbentuk warna, rasa, bau, dan tekstur yang tidak diharapkan, dan sering digunakan sebagai indikator tingkat kesegaran hasil perikanan. Proses perubahan pada tahap ini berlangsung cepat terutama pada ikan kecil, berlemak tinggi, dan ikan yang lambungnya penuh makanan saat ditangkap. Penanganan ikan yang baik dengan tujuan untuk mempertahankan kualitas dan kesegaran ikan yaitu penanganan pasca panen. Dan ada 2 cara pada penanganan pasca panen, dengan cara mempertahankan ikan tetap hidup atau menurunkan suhu ikan. Dan yang kedua, penanganan ikan di atas kapal, penyimpanan ikan dalam palka, penanganan ikan segar dan ikan beku, penanganan pasca panen rumput laut.